tetapi semua rasul mengatakan dia adalah Tuhan ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah, itu dia hak kekal. Boro-boro dia menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nih ya, di sini dikatakan pengajaran Yesus nih ya, saya mau kasih tahu. Lagi-lagi Ibu kemudian ingin menyeret orang yang lemah akal untuk menuhankan manusia dengan mengambil Yohanes 6 nomor 40. Orang mati, mana ada Coba, manusia yang hidup ya, sampai sekarang kita lihat yang kekal. Bagaimana? Kenapa bukan ibunya yang lebih dekat kepada Yesus yang mencontohkan menyembah kepada Yesus? Kenapa justru orang yang kerasukan setan yang mereka ikuti? Uti itu adalah anti Kristus. Ibu Uti itu adalah anti Yesus. Yesus adalah Muslim. Dia adalah Muslim. Dia bukan kafir. Dia bukan Kristen. Karena itulah kemudian hanya orang yang berakal sehat yang kemudian menjadi Muslim. Kenapa? Karena Yesus juga Muslim. Hanya orang yang sakit otaknya yang kemudian menjadi kufur. Kita yang punya Alkitab, kita melihat dengan terang benderang Pak Juma hanya penyeleweng ayat Alkitab kita, ya kan? Karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa, karena bagian dari Bapa, dia itu adalah firman-Nya Bapa. Inilah pengajaran kami yang diselewengkan oleh Bapak Juma. Lalu siapa Ibu Uti yang mengajarkan menyembah kepada Yesus ini? Entah dari mana datangnya. Muridnya dua kali lebih jahat. Nah, ini dia. Ini dia. Ibu Uti yang mengajak kita menyembah kepada Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Pertama sekali saya mohon maaf ya kepada pendukung setia channel Salam Satu Akidah, karena beberapa hari ini saya tidak bisa mengupload video baru dikarenakan ada sesuatu hal lain yang membuat ini menjadi tertunda ya. Namun tentu dibalik semua itu jelas ada hikmah bagi kita semua dan sekaligus untuk mengingatkan kita selalu ya, serta bisa menambah keyakinan serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti dengan adanya hal seperti ini, tentu segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu tidak akan pernah sesuai dengan keinginan kita sendiri ya, yang pada akhirnya hanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang berlaku terhadap diri kita masing-masing. Dan ini juga sekaligus menjadi pembeda ya terhadap keyakinan saudara kita Kristen, apalagi para murtadin odong-odong ya, yang mana seakan-akan mereka kalau sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan, maka jalan hidup mereka seakan-akan mereka bisa atur seperti apa yang mereka inginkan ya. Padahal pada kenyataannya itu tidak akan pernah dijumpai oleh manusia. Nah, begitu juga nanti di dalam video ini melalui sebuah diskusi antara Ustadz Azuma dengan Bu Uti Watimena ya dari Kristen, dan topik yang dibahas masih tetap sama, yaitu oknum yang bernama Yesus yang diyakini oleh umat Kristen adalah Tuhan, sementara kita sebagai umat Muslim jelas mengakui dan meyakini bahwa Yesus tersebut adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke bangsa Israel ya. Nah, jadi apa yang dapat kita lihat dari pemahaman Bu Uti Watimena ini, jelas
di sini adalah keyakinan yang meninggalkan akal sehat ya, dan melupakan pikiran yang kritis yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana Tuhan dan mana makhluk ciptaan. Namun Bu Uti ini karena sudah terdoktrin ya untuk menuhankan manusia, dan itu sudah menjadi darah dan dagingnya, sehingga dia melupakan akal sehat yang bisa digunakan untuk membedakan mana makhluk dan mana sang pencipta itu sendiri. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini antara Ustadz Juma dan Bu Uti Watimena? Kita akan simak videonya bersama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang masih setia mendukung channel Salam Satu Akidah, dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini, subscribe, like, serta share-nya. Dan yang pasti tentu semua channel Islam kita dukung untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam ya. Nah, langsung saja kita simak videonya. Ya, katakanlah aku bukan rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat kepadaku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan Bapa. Jadi ketika Anda sudah memaksakan bahwa Tuhan Anda itu adalah Bapanya Yesus, Anda sendiri sudah musyrik. Anda sendiri sudah dilaknati Tuhan ya, karena Tuhan Anda itu begitu marah ya, begitu melaknati orang yang mengatakan ya bahwa dia itu adalah Bapa ya. Dan di dalam 1 Korintus 8 Anda mengatakan tidak ada pernyataan bahwa Yesus itu disebut Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6 bahkan ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa dalam kesetaraannya itu ya, 1 Korintus dikatakan ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Semua rasul-rasul, bukan hanya Rasul Paulus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi semua rasul mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi semua rasul mengatakan dia adalah Tuhan ya. Saya bukakan ya 1 Korintus ya. Ini sebentar. Ya. Tetapi bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu ya 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6 nih, tak bacakan ya kan. Nih dikatakan di sini ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia kita hidup. Nah itu dia, hanya di dalam Yesus kami memperoleh hidup yang kekal ya. Jangan comot-comot istilah hidup yang kekal. Karena di tempat Anda, hidup yang kekal itu artinya masuk sorga ya. Bukan sama dengan dikatakan hidup yang kekal ya. Karena di tempat Anda, hidup yang kekal itu tidak sama ya. Karena di sorga, orang sorga bisa pergi ke neraka, orang neraka bisa pergi ke sorga. Itu tidak kekal di sorga ya. Seperti itu ya, jangan comot-comot ya. Hidup yang kekal di tempat kami itu artinya sorga, tetapi ini istilahnya dari Yesus Kristus, bukan tempat Anda ya. Nah ini saya mau kasih tahu ya bahwa pengajaran Yesus tidak seperti yang Anda bilang itu. Pengajaran rasul-rasul tidak seperti yang Anda bilang itu. Yesus itulah pokok keselamatan ya. Dan inilah kehendak Bapakku, kata Yesus, bahwa barang siapa yang percaya kepada anak, mereka memperoleh hidup yang kekal. Boro-boro dia menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Nih ya, di sini dikatakan pengajaran Yesus nih ya, saya mau kasih tahu ya. Saya sudah selesai, sepertinya udah lama sekali ya, di sini dikatakan ya. Jadi Pak Juma hanyalah tepu ya. Nih Yesus mengatakan di sini di dalam Yohanes 6 ayat 40, saya mau kasih tahu ya, saya buka dulu ya. Yohanes 6 ayat 40 saya bukakan sebentar ya. Kalau saya baca ayat jangan di ini ya. Yohanes 6 ayat 40. Di situ jelas dikatakan ya, kamu tidak bisa mengelak dari ayat ini ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak
dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah dia kehendak Bapa, pengajaran Bapa, udah habis, ya. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan Anda, nggak ada hubungannya dengan keimanan Anda. Iman Anda silakan sendiri. Ya. Oke, sudah 1 jam 27 menit. Saya sudah buktikan Pak Juma hanyalah beretorika. Ya, silakan kasih yang lain untuk bertanya jawab. Kita sudah selesai Pak Juma. Pak Juma hanya beretorika. Ya. Bikin ajaran baru, ajaran orang dibikin-bikin. Iya, waktu saya ada kan 4 menit. Pak Juma kita selesai. Pak Juma closing, saya juga closing ya. Saya closing deh ya. Saya mau sekali dulu habis ini baru closing Ibu. Silakan Bang Juma. Curang juga ini. Iya. Baik. Jadi lagi-lagi Ibu kemudian ingin menyeret orang yang lemah akal untuk menuhankan manusia dengan mengambil Yohanes 6 nomor 40. Orang mati, mana ada manusia yang hidup sampai sekarang lama-lamanya. Kita lihat yang kekal, bagaimana yang kemudian di dalam Yohanes 6 nomor 40 yang dilayani oleh para itu digunakan sebagai resep untuk menyesatkan manusia, mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Kalau mereka kemudian mengajarkan Paulus mengatakan begini, Lukas mengatakan begini tentang Yesus. Itu berarti dia sedang mencontohkan orang-orang untuk mengajak menyembah kepada Yesus. Dan contoh itu diberikan dari orang lain. Kenapa bukan ibunya yang lebih dekat kepada Yesus yang mencontohkan menyembah kepada Yesus? Kenapa justru orang yang kerasukan setan yang mereka ikuti, yang mereka contohi? Coba kita lihat dalam Markus 5, bagaimana kemudian ada seorang yang kerasukan roh setan, ya teriak di kubur siang dan malam, begitu melihat Yesus, menyembah Yesus. Itu mereka contohi. Mereka tidak mencontohi ibunya Yesus terhadap Yesus. Tadi dia mencoba untuk menyesatkan manusia dengan mengambil Yohanes 6 nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Nah, bukan kehendaknya dia, tapi kehendak Bapaknya. Bapaknya di situ siapa? Tuhannya. Kenapa saya katakan Tuhannya? Karena Maria tidak memiliki suami untuk kemudian menggauli dia lalu melahirkan Yesus. Berarti Bapa yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang mengutus dia. Sebab inilah kehendak Tuhanku atau Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anaknya, dia tidak pernah melihat Yesus kok. Yang dimaksud Yesus di sini adalah orang-orang Bani Israel yang hidup pada zamannya, yang menemui Yesus, yang melihat Yesus, kemudian percaya kepada Yesus. Bukan kepada Kristen. Kristen kapan melihat Yesus? Tidak ada. Coba tanya, bagaimana bentuk Yesus? Mereka tidak akan bisa menunjukkan, karena mereka tidak pernah melihat Yesus. Sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepada aku memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang apakah Ibu Uti percaya kepada Yesus? Tidak. Kok bisa begitu, Bang Suma? Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Yesus. Ciri-ciri orang yang percaya kepada aku menurut Yesus, boleh buka di dalam Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, Yesus itu sudah kemudian membaca seakan-akan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, saking tegasnya. Aku Yesus berkata kepadamu, Bani Israel, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apakah Ibu Uti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tidak ada sembahan lain selain daripada Tuhannya Abraham yang dia sembah. Adakah Yesus menyembah anak Maria? Tidak. Adakah Yesus menyembah burung merpati? Tidak. Adakah Ibu Uti mencontoh itu? Tidak. Berarti Ibu Uti tidak percaya kepada Yesus. Ya, dari awal saya katakan Ibu Uti itu adalah anti-Kristus. Ibu Uti itu adalah anti-Yesus. Tidak ada pekerjaan Yesus yang dilakukan oleh Ibu Uti. Semua yang dilakukan dan yang diajarkan Ibu Uti adalah ajaran anti-Kristus. Mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Inilah hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Siapa yang diutus? Manusia. Harus dikenal sebagai manusia. Harus dikenal sebagai orang yang taat. Harus dikenal sebagai seorang Muslim. Yesus adalah Muslim. Dia adalah Muslim. Dia bukan kafir. Dia bukan Kristen.
Karena itulah kemudian hanya orang yang berakal sehat yang kemudian menjadi muslim. Kenapa? Karena Yesus juga muslim. Hanya orang yang sakit otaknya yang kemudian menjadi kufur. Kenapa? Karena Yesus tidak mengajarkan menjadi kufur, ingkar terhadap perintah Tuhan. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa saya mencintai Yesus, saya menyayangi beliau. Kenapa? Karena beliau adalah muslim yang taat kepada Tuhan. Dan saya benci kepada pendiri Kristen. Kenapa? Karena dia mengajak manusia masuk ke dalam neraka kekal. Yesus juga membencinya. Apa buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, mereka yang mengajarkan 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel, itu adalah antikristus penyesat. Demikian. Kebablasan Pak Juma, enak Red, butilah. Ya, teman-teman ya, kita melihat ya, kita yang membaca Alkitab, kita yang empunya Alkitab, kita melihat dengan terang benderang Pak Juma hanya penyeleweng ayat Alkitab kita, ya kan? Tepu gitu kan? Di dalamnya tadi dibacakan ya, inilah kehendak Bapakku bahwa setiap orang yang percaya kepada anak ya, memperoleh ini hidup closing yang Bu kekal. ya. Lalu ini dia closingnya. potong teman-teman ya, dia potong menjadi ya yang mengatakan dan aku akan membangkitkan mereka pada ini akhir ya. zaman ya. Dan Ini aku closing. akan membangkitkan mereka pada akhir zaman, lupain, dipotong-potong ya teman-teman ya. Itu dia ya, satu lagi. Yang kedua di dalam Yohanes 14 ayat 12. Melakukan pekerjaan itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus. Mereka melakukan pekerjaan mujizat ilahi, ketuhanan seperti yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Bahkan karena Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia pemilik mujizat kuasa ketuhanan itu, ya kan? Dia pemilik mujizat ketuhanan itu sehingga dia bisa mengutus mujizatnya itu di hari Pentakosta. Dia mengirimkan rohnya kepada murid-muridnya. Pada saat itu mereka bermujizat besar. Karena apa? Karena itu mujizat berasal daripada dirinya sendiri. Adapun di Quran mengatakan bahwa Isa itu adalah sekaliber Tuhan. Dikatakan bahwa Isa itu atas izin Allah sehingga dia mempunyai kaliber Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Elohim mengatakan dan aku tidak memberikan kemuliaanku kepada siapapun ya, tetapi Elohim memberikan kemuliaannya kepada anaknya, kepada karyanya itu. Karena apa? Karena Yesus itu datang dan keluar dari Bapa. Karena bagian dari Bapa, dia itu adalah firman-Nya Bapa. Inilah pengajaran kami yang diselewengkan oleh Bapak Juma. Yohanes 14 ayat 10 bahkan dikatakan ketika Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah di mana Bapa itu sudah cukup bagi kami ya. Lalu Yesus mengatakan telah demikian lama engkau bersama-sama dengan aku, namun kamu tidak kenal aku Filipus ya. Barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa. Bagaimana engkau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Aku adalah Bapa, itu artinya Bapa adalah aku ya. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan apa? Mujizat ketuhanan yang keluar dari diri Yesus Kristus ya. Bahkan dia bisa mengirimkan mujizatnya kepada murid-muridnya. Ini konteksnya. Anda telah menyelewengkan ayat orang begitu dalam Pak Juma. Alkitab menyatakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa Anda adalah penentang penguasa yang telah menebus Anda. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 juga Anda seleweng dan tepu-tepu. Karena apa dikatakan di situ? Dikatakan di situ bahwa pemberi hidup yang kekal adalah Elohim. Dia memberikan kuasanya kepada Yesus untuk memberi hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu adalah dalam nama Elohim dan di dalam utusannya, yaitu anaknya. Ya, oke, itu saja sendiri ya. Jadi jelas Pak Juma telah saya katakan cuma tepu-tepu ya. Selewengkan ayat orang dengan ya. Aku keluar. Bye-bye. Bye-bye. Oke, Pret. Ya, sorry ya. Nggak keluarin Pret dulu, Budi. Keluarin dulu Pret. Keluar ya. Itu dia teman-teman ya. Jadi saya sudah bertanggung jawab ya memberikan
Sudah bertanggung jawab ya teman-teman. Enggak ada pretnya nih, Buti. Telah membohongi agama. Enggak ada pretnya. Oke. Enggak ada pretnya nih. Teman-teman ya. Pret. 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 Maka aja dibilang ya sekalian punya Tuhan sendiri silakan ya berimanan sendiri. Tapi jangan turun-turunkan. Ya udah itu. Dion udah Banjuma lagi. Dion. Udah selesai. Giliran saya ya. Ya silakan. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun niatan saya kemudian untuk memplesetkan data atau dalil di dalam kitabnya Teman Kristen. Saya membacakan data, contoh yang diambil oleh Bu Uti, Yohanes 6 nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Siapa Bapak di sini? Siapa Tuhan, Bapak ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Yang mengutus Gabriel datang kepada ibunya Yesus memberitakan tentang akan hamilnya dia dan melahirkannya seorang manusia, anak manusia bernama Yesus. Itulah Bapa. Supaya setiap orang yang melihat anak, yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, garis bawahi. Nah, percaya kepada Yesus yang dimaksud Yesus percaya kepada dia itu yang mana? Apakah yang menuhankannya, menggantikan sang pengutus menjadi Yesus, atau yang mereka mentaati perintah Tuhan? Jawabannya, mereka yang mentaati perintah Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi ketika percaya kepada Yesus, ya, resepnya, syaratnya wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, apa upahnya? Memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya kepada Yesus, lakukan juga pekerjaan yang ia lakukan. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Diterangkan oleh Paulus bahwa itulah dia Yesus, orang yang taat kepada Tuhan sampai ketaatannya itu di penghujung hidupnya. Itu diterangkan. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Berarti dia adalah seorang Muslim. Lalu siapa Ibu Uti yang mengajarkan menyembah kepada Yesus ini? Entah dari mana datangnya. Dia ini adalah orang yang menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Bahwa ahli kitab, yaitu orang Farisi, ya, orang Yahudi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya. Kenapa dikatakan mentobatkan? Karena mereka-mereka ini tadi tidak bertuhan. Yang tadinya mereka ini menganggap Tuhan itu dewa. Itu masuk ke dalam pengajaran ini, menjadi ahli neraka, menjadi orang neraka. Kemudian 2 kali lebih jahat daripada sang guru. Siapa sang guru? Orang Yahudi, orang Farisi. Muridnya 2 kali lebih jahat. Nah ini dia. Ini dia. Ibu Uti yang mengajak kita menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus itu adalah manusia. Dia adalah Muslim. Kitabnya sendiri yang mengatakan, Filipi 2 nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib atau di atas pohon dalam bahasa Inggris. Jadi gimana ceritanya kemudian dikatakan Yesus itu Tuhan. Sementara dia adalah seorang Muslim. Muslim tidak mungkin Tuhan. Dan fakta, logika, Yesus itu manusia. Mau otak ini dibalik, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, Yesus manusia tidak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Apa buktinya? Yesus mengatakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu bagaimana cara Yesus menjadi Tuhan? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha pencipta. Bagaimana manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadikan dirinya sendiri menjadi maha kuasa, menjadi maha pencipta? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain Yesus dilantik oleh orang-orang yang menginginkan Tuhan dalam rupa makhluk. Apa buktinya? Roma 14 nomor 9. Mana lagi? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus dilantik menjadi Tuhan. Kalau tidak dilantik, dia tidak bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Aku tidak dapat
berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau berbuat apa-apa saja saya tidak bisa, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pencipta langit dan bumi yang maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha perkasa? Kayak mana caranya? Musim arak saja saya tidak tahu. Melawan rasa ngantuk aja saya nggak bisa. Melawan rasa lapar saya nggak bisa. Kok bisa saya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi? Nggak bisa, Yesus itu nggak bisa. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lalu bagaimana caranya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini menjadikan dirinya menjadi pencipta langit dan bumi? Gimana caranya? Tanya kepada Ibu Uti. Dia yang tahu itu. Caranya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajaran ahli kitab yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, untuk kemudian mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Ikuti itu, maka Yesus akan menjadi Tuhan bagi Anda. Tapi sangat disayangkan, yang Anda tuhankan itu adalah seorang Muslim yang taat, ya, dan tidak pernah kufur, tidak pernah berbuat musyrik, tidak pernah syirik, menyembah kepada Allah, menyembah selain kepada Allah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian, kita bisa membuktikan selevel Bu Uti yang luar biasa, suaranya kayak petir, ternyata tidak mampu secara Bible menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Kristen, tidak mampu secara Bible menunjukkan Yesus itu adalah seorang yang kufur, melainkan semakin dia memberikan contoh Yesus itu bisa bermujizat, semakin nyata bahwa Yesus itu adalah Muslim. Bendera kemenangan ada pada Islam. Bahwa Nabiullah Isa alaihissalam, Yesus adalah utusan Allah dan adalah hamba Allah yang taat. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah simak bersama ya jalan diskusi antara Ustadz Zuma dengan Bu Uti Watimena, dan walaupun durasinya cukup singkat, namun di sini sangat jelas sekali perbedaan pemahaman ya, siapa yang menggunakan akal sehatnya dan siapa yang tidak memakai akal sehat untuk memahami siapa sang pencipta itu sendiri. Dan terbukti seperti yang saya sampaikan di depan, apabila doktrin tersebut diberikan, distimulasi secara terus-menerus terhadap seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan tersebut seperti makhluk itu sendiri, itu memang sangat sulit untuk disadarkan ya. Dan terbukti tadi bagaimana begitu jelasnya Ustadz Zuma menerangkan siapa Yesus yang sesungguhnya, baik berdasarkan kitab yang diyakini oleh umat Kristen itu sendiri, dan juga berdasarkan akal pikiran kita yang sudah diberi kecerdasan untuk membedakan mana makhluk dan mana sang pencipta. Tetapi karena doktrin yang sudah begitu melekat pada diri Bu Uti Watimena ini, sehingga dia tidak mau mendengar penjelasan yang sangat masuk di akal oleh Ustadz Zuma. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga terhindar dari rusaknya akidah kita sebagai umat muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.